Pada video kali ini, saya akan melakukan analisis data penjualan dengan SQL. Di sini saya menggunakan MySQL Workbench. Langsung saja kita mulai. Di sini saya menggunakan data sampel Superstore. Jika kalian ingin mengikutinya atau mencobanya juga, kalian bisa cari data sampel Superstore. Langsung saja kita mulai. Kita select start from Superstore. Kita jalankan. Nah, di sini kita bisa mulai dengan cek kolom apa saja yang ada dan bagaimana tipe datanya. Saya ingatkan lagi, jika kalian tertarik, kalian bisa cari sampel Superstore di Kaggle contohnya ada. Jadi kalian bisa mengikuti tutorial ini. Nah, selanjutnya kita mulai dengan pertanyaan pertama. Identifikasi total penjualan dan keuntungan berdasarkan wilayah. Jadi kita gunakan wilayah aja, jadi kita hitung penjualan, keuntungan, dan region. Jadi kita select, kita region, wilayah, dan kita jumlahkan sales, kita namakan total penjualan, kemudian kita sum profit, kita namakan total keuntungan, kemudian kita from nama tabelnya Superstore, kemudian kita grup ya, grup by. Ingat bahwa untuk pada MySQL kita harus sama, jadi region bukan agregat, kedua ini adalah agregat, kita lupa tanda koma. Karena kedua ini agregat, maka kita harus grupkan untuk regionnya. Jadi kita tambahkan region. Sudah selesai. Kita jalankan. Nah, sekarang sudah teridentifikasi total penjualan dan keuntungan berdasarkan tiap wilayahnya. Selanjutnya kita nomor 2. Apa saja 10 produk dengan penjualan tertinggi? Nah, kita berarti untuk produk dengan penjualan tertinggi, kita select ya. Jadi product name, nama produk, kemudian penjualan, maka sales, kita ganti nama dengan total penjualan, nama tabelnya Superstore, kemudian kita grupkan group by product name, kemudian kita urutkan ya, order by, kita urutkan berdasarkan total penjualan, kemudian karena yang dicari 10, maka kita limit ya, kita limit 10, artinya hanya 10 produk saja kita jalankan. Ya, selanjutnya nomor 3, berapa jumlah pelanggan pada setiap segmen. Nah, berarti kini kita perlu melihat segmen, kemudian menghitung ya customer ID-nya. Berapa jumlah pelanggannya. Jadi kita select ya, dan segmen. Kemudian kita hitung count. Kemudian kita tambahkan distinct ya.
Jadi untuk satu pelanggan hanya dihitung satu. Terus tamat ID, total pelanggan, kemudian kita tabelnya from. Agar cepat mungkin kita bisa copy saja ya, copy, paste, kurang ini ya, jadi kita copy, kita grupkan berdasarkan segmen, kita ordernya berdasarkan total pelanggan dari sel terkecil, kemudian kita hilangkan ya. Jadi jadi terlihat total ya, berapa jumlah pelanggan tiap segmennya. Jadi yang atas kita juga kurang descending ya, jadi kita tambahkan. Nah, jika tanpa descending, maka rootnya dari penjualan terkecil. Jadi tadi saya lupa tambahkan descending. Jika descending maka dari besar terkecil. Jika tanpa descending, maka hasilnya adalah dari kecil terbesar. Descending, oke. Selanjutnya nomor 4. Berapa rata-rata waktu pengiriman berdasarkan wilayah? Jadi kita perlu wilayah ya, berarti kita copy saja strukturnya, dan kita hapus. Jadi kita wilayah maka kita pakai region, kemudian rata-rata pengiriman kita bukan berarti average ya, average. Kemudian waktu pengiriman berarti perbedaan antara ship order dan order date. Menghitung perbedaan tanggal kita menggunakan date diff ya, kemudian ship date dan order date. Kita grupkan berdasarkan region ya. Kemudian jangan lupa kita beri nama alias ya. Kita misalkan rata-rata pengiriman ya. Kemudian kita gunakan rata-rata pengiriman untuk mengurutkan ya. Kita hilangkan, jadi kita mengurutkan berdasarkan pengiriman paling cepat. Kita coba apakah sudah benar. Sepertinya ada yang salah ya. Kita average the diff. Ya, sepertinya kita perlu ganti dulu ya di group by-nya, ada yang terlewat. Region. Sekarang kita coba lagi. Nah, sudah terlihat rata-rata pengiriman untuk pada setiap wilayahnya. Nah, selanjutnya nomor 5, hitung keuntungan berdasarkan kategori dan subkategori. Berarti kita copy strukturnya saja. Kita hapus ya, dihapus. Jadi kita select. Nah, di sini kita kategori, cari kategori, kemudian koma, kita butuh subkategori. Berdasarkan kategori subkategori dan keuntungan, berita hitung keuntungan. Sum, profit, ya, profit, kita namakan total keuntungan.
Nah, selanjutnya kita grupkan ya, sekarang subkategori dan kategori. Kita urutkan berdasarkan total keuntungan. Kelebihan koma. Sekarang kita coba jalankan. Nah, sudah terlihat ya kategori, subkategori, dan total keuntungannya. Kemudian kita nomor 6. Analisis diskon, keuntungan, dan jumlah order sales ya. Jadi kita perlu melihat diskon, kemudian kita lihat total order, sales, dan profitnya. Kita copy strukturnya saja agar lebih mudah. Kemudian kita hapus semua. Hapus. Di sini kita butuh diskon ya, berarti kita diskon. Kemudian jumlah order berarti count ya, jangan kebalik, jangan sampai dengan sum, beda. Jumlah order, count star ya, ini total order ya, kemudian sales dan profit. Untuk sales dan profit sama ya, kita copy saja sales sama profit, kita copy sales, ini kita ganti penjualan, tambahkan koma, dan kita diskon ya, kita grupkan berdasarkan diskon, dan kita urutkan juga berdasarkan diskon. Kita rapikan. Oke, kita coba cek. Ya, oke ya, sudah lihat diskon dan total order pada tiap-tiap diskonnya, total penjualan, dan total keuntungan. Jadi bisa terlihat ya, saat diskonnya lebih dari 0,3, maka akan mengakibatkan kerugian. Jadi total keuntungannya menjadi negatif ya. Oke. Selanjutnya nomor 7. Pada part 1 kita akan mungkin coba 2 lagi saja ya. Kemudian selanjutnya untuk soal-soal selanjutnya akan saya lanjutkan di part berikutnya. Nomor 7, negara bagian dengan kerugian terbesar. Kerugian artinya berarti total keuntungannya negatif ya, berarti kita coba. Kita copy sama ya. Untuk mempercepat saya copy strukturnya. Yang tidak dibutuhkan dihapus. Negara dengan kerugian terbesar. Berarti kita pakai kolom di sini state ya, state or province ya. Kita grupkan berdasarkan state of province. Kita urutkan total keuntungan. Nah, kita jalankan. Nah, di sini masih ada jadi total keuntungannya masih positif. Jadi dia tidak rugi. Nah, agar hanya data yang rugi, maka kita memberikan filter ya, semacam filter bahwa total keuntungan kurang dari 0. Jadi setelah group by, kita tambahkan having ya, syaratnya apa tadi? Total keuntungan. Karena kita cari yang rugi, maka total keuntungan kurang dari 0. Sekarang kita coba. Nah, sekarang sudah terlihat negara mana yang memiliki kerugian terbesar ya. Jadi yang nilai total keuntungannya positif sudah tidak diikutkan. Pertanyaan nomor 8. Sebutkan 10 ide pelanggan dan namanya dengan penjualan dan keuntungan tertinggi.
Oke, kita sama. Kita copy dulu strukturnya. Nah, di sini tidak pakai having ya, tidak ada prasyarat. Kita hapus semua dulu. Sebutkan ID, berarti kita customer ID ya. Kita customer ID. Nah, dan namanya maka customer name, koma, penjualan dan keuntungan, berarti sum profit. Maka sales ganti dengan penjualan, tambahkan koma. Kita grupkan berdasarkan customer ID ya. Kita group by berdasarkan yang non agregat ya. Ingat ya, karena dua ini agregat maka kita grupkan berdasarkan customer ID dan customer name. Kita misalkan di sini kita urutkan berdasarkan total keuntungan. Kita jalankan. Nah, di sini lihat customer ID, customer name, total penjualan dan total keuntungan. Cukup sekian untuk analisis data penjualan bagian pertama. Jadi untuk bagian selanjutnya semakin lama akan semakin susah. Ini hanya saja pengantar. Jadi untuk part ini adalah part yang paling mudah. Cukup sekian untuk tutorial kali ini. Silakan tuliskan saran dan komentar. Sampai jumpa.